Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada tugas uji pemahaman pada halaman 16-17 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Masuk ke soal pertama berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Tundra merupakan bioma yang paling dingin. Di antaranya terdapat di Kutub Utara. Indonesia ternyata juga memiliki bioma tundra. Tepatnya di puncak Gunung Jayawijaya, Papua, yang merupakan tundra ... Di tempat tersebut ditumbuhi vegetasi dominan yaitu ... Bagian bioma tundra alpin merupakan salah satu tipe tundra yang terletak di dataran tinggi, khususnya di ketinggian yang tinggi seperti puncak gunung. Nah, di Indonesia, salah satu contoh tundra alpin terdapat di puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Vegetasi yang dominan tumbuh di tundra alpin umumnya terdiri dari tanaman yang sangat tahan terhadap suhu dingin dan kondisi ekstrim. Lichen adalah salah satu jenis tanaman yang sering ditemukan di tundra alpin. Dengan demikian, opsi yang bisa kita pilih adalah opsi A, tundra alpin, dan vegetasi dominan berupa jenis lichen. Kita masuk ke soal kedua berikut. Lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe ekosistem. Ekosistem air laut yang tidak pernah ditemukan organisme fotosintetik sebagai produsen adalah ... Dan opsi yang tepat atau bisa kita pilih adalah opsi A, yaitu zona fotik, zona abisal, dan palung laut. Penjelasannya yaitu zona fotik adalah zona di dalam air laut yang tidak menerima cahaya matahari. Karena tidak ada cahaya matahari yang mencakup zona ini, tentu tidak ada organisme fotosintetik yang bisa bertahan hidup di sana. Kemudian pilihan opsinya ada zona abisal. Nah, yang merupakan zona terdalam di lautan yang berada di dasar laut. Kondisi di zona ini sangat gelap dan tekanan yang sangat tinggi, membuatnya menjadi lingkungan yang sangat tidak cocok untuk organisme fotosintetik. Kemudian, opsi selanjutnya adalah palung laut, yang merupakan tempat-tempat terdalam di dasar lautan yang dapat mencapai kedalaman ribuan meter di bawah permukaan laut. Kondisi di palung laut juga gelap dan tekanannya sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan adanya organisme fotosintetik. Dengan demikian, ekosistem air laut yang tidak memiliki organisme fotosintetik sebagai produsen adalah kombinasi dari zona fotik, zona abisal, dan palung laut. Lanjut ke soal ketiga berikut ini, Gen. Sekelompok ilmuwan sedang meneliti beraneka ragam tanaman yang tumbuh di suatu ekosistem. Tanaman tersebut memiliki kesamaan ciri, yaitu berakar panjang, batang mengandung banyak air, dan berlapiskan lilin, serta daunnya kecil mirip duri. Berdasarkan ciri-cirinya, tanaman tersebut adalah golongan ... yang banyak tumbuh liar pada ekosistem ... Bagian berdasarkan ciri-cirinya yang telah disebutkan, tanaman tersebut termasuk dalam golongan tanaman xerophyte yang banyak tumbuh liar pada ekosistem gurun. Xerophyte adalah tumbuhan yang memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering atau dengan ketersediaan air yang terbatas, sehingga mampu untuk bertahan di ekosistem seperti gurun yang memiliki ketersediaan air yang sangat rendah. Contohnya adalah kaktus, yang merupakan salah satu tumbuhan atau spesies yang paling terkenal dari tumbuhan xerophyte yang ada banyak di gurun. Masuk ke soal keempat berikut, Gen. Perhatikan tabel yang ada ini. Terdapat beberapa komponen biotik yang telah disebutkan ada 5, kemudian ada pernyataan untuk jenis organisme. Jadi ini sifatnya acak ya, dan soalnya adalah pasangkan antara kelompok komponen biotik dan jenis organisme yang hidup dalam ekosistem perairan. Bagian jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk plankton, merupakan organisme mengapung di dalam air, yang mana plankton bergerak secara pasif, yaitu mengikuti arus. Contohnya adalah ganggang uniseluler dan protozoa. Kemudian untuk nekton,
merupakan organisme prana aktif, yang mana contohnya adalah ikan dan katak. Kemudian ada komponen biotik neuston, yang mana merupakan organisme mengapung di permukaan air. Contohnya adalah eceng gondok dan serangga air. Kemudian ada bentos, yang merupakan organisme dasar perairan, yang contohnya adalah udang dan cacing. Kemudian ada perifiton, yang termasuk organisme yang menempel pada organisme lain, yang contohnya disebutkan sebagai ganggang dan siput. Di mana untuk opsi yang benar dan sesuaikan dengan pembahasan ini adalah opsi E. Untuk 14, 25, 32, 43, dan 51. Kita masuk ke soal kelima sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini kan. Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem air laut seperti ekosistem laut dalam, terumbu karang, hutan mangrove, dan ekosistem padang lamun. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman ekosistem air laut tetapi tidak mempengaruhi keanekaragaman ekosistem darat adalah titik-titik. Dan jawabannya adalah yaitu salinitas atau kadar garam dalam air, yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi ekosistem air laut tetapi tidak terlalu berperan dalam ekosistem darat. Salinitas adalah faktor utama yang mempengaruhi kehidupan laut. Ekosistem air laut memiliki variasi salinitas yang signifikan, mulai dari perairan Fayau hingga laut terbuka yang memiliki salinitas yang lebih tinggi. Ekosistem seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun memiliki ketergantungan yang kuat pada salinitas yang stabil untuk menjaga keseimbangan ekologis. Nah, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada tugas sesi uji pemahaman pada halaman 16-17 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.